keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri Syafidhahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam yang merupakan buah karya dari Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada Ahad pagi hari ini masih di bab keindahan Islam yang berupa larangan-larangannya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Syafidhahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para jemaah kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, nikmat berada dalam naungan sunnah. Perintah dan larangan yang ada di dalam agama Islam, ya, pasti ada manfaatnya. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti ada manfaat, dan tidak melarang dari sesuatu kecuali ada bahayanya. Kita akan lanjutkan indahnya larangan. Dalam Islam pada poin ke-7, penulis ya berkata, yaitu Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang lain, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain. Itu dilarang dalam agama Islam, para jemaah ya. Kita tidak boleh banyak bicara yang tidak ada gunanya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya.
Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Kata Imam Syafi'i, man arada an yatakallam falyufakkir. Barang siapa ingin bicara, pikir lebih dulu. Ada manfaatnya tidak? Ya. Nah sini. Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak boleh menyebarluaskan rahasia orang lain. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib orang, rahasia orang, akan ditutup aib dia dunia maupun akhirat. Ya. Tidak boleh memperolok-olok dan meremehkan orang. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslim akhul muslim la yadlimuhu wala yakhduluhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa syuru ila sadrihi thalatha marrat bihasab imri'in minasyarr an yahqira akhul muslim. Kullu muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan di sini larangan-larangan yang banyak sekali. Jangan kalian saling dengki satu sama lain. Jangan saling najash, ya, menawar barang untuk mengangkat harga. Jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Jangan membeli pembelian yang sedang dibeli oleh saudaranya. Jadilah hamba-hamba bersaudara. Orang Islam itu saudara satu dengan yang lain. Jangan mendolimi, jangan mentelantarkan, jangan meremehkan. Takwa itu di sini sampai menuju ke dadanya 3 kali beliau. Cukup dikatakan jelek, buruk orang yang meremehkan saudaranya orang Islam. Orang Islam atas orang Islam lain itu haram darah, harta maupun kehormatannya. Ya. Ini pasti ada manfaatnya. Ya. Ketika Allah melarang sesuatu, kita dilarang untuk memperolok-olok orang lain. Ya. Karena kita juga belum tentu baik. Meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga ya seseorang selama apa? Di hatinya masih ada kesombongan meskipun seberat biji darah. Ya. Dan kalau kita banyak diam ya, insya Allah banyak selamatnya. Ya, ada ungkapan mengatakan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Ungkapan bukan hadis ya. Barang siapa ya orang banyak bicara, maka akan banyak salahnya. Ya. Banyak salahnya para jemaah. Oleh itu kita harus banyak nahan bicara. Ya. Tidak perlu, ya sudah kita diam. Ya. Kenapa? Karena orang yang banyak ya bicara, maka dia akan banyak salahnya. Ya, akan banyak salahnya. Para jemaah. Nabi bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi ya wa inna amadan nas minallah al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi dari Ibnu Umar. Jangan kalian banyak bicara selain dzikir pada Allah. Karena banyak bicara selain dzikir pada Allah Ta'ala itu akan membuat kerasnya hati. Ya. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah hatinya yang keras. Ya. Hati yang keras. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain dzikir kepada Allah. Ini. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ya.
Dua kalimat ringan diucapkan lisan, berat dalam timbangan Allah, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, ya. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Nah, itulah nanti apa? Yang akan, ya, terangkat kepada Allah subhanallah subhanahu wa ta'ala, ya. Al-kalimut thayyib. Para jemaah, ya, sebagaimana firman Allah, man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Ya. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ingat bahwa kemuliaan itu semuanya berada di sisi Allah, punya Allah. Bagaimana untuk meraih kemuliaan? Ilaihi yas'adul al-kalimut thayyib. Hanya kepada Allah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Wal amalus shalih yarfa'uh, dan Allah mengangkat amal soleh. Ya, kalau kita ingin mulia, jangan banyak bicara, banyak zikir. La tuksiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Ya, jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah. Ya, kenapa alasannya? Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub. Karena banyak bicara itu akan mematikan hati. Ya. Dan ulama menjelaskan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barsiapa beriman pada Allah dan akhir, bicara yang baik. Baik itu ada dua, al khair binafsih wal khair li ghairih. Ya, al khair binafsih seperti zikir, kebaikan itu sendiri, baca Quran. Al khair li ghairih, karena yang lain. Ya, mungkin kita berkumpul 5 orang kok diam-diaman saja, saling noleh diem, untuk mencairkan suasana dan menghangatkan suasana, lalu dia bicara bagaimana kabarnya, bicara yang mubah tapi jadi baik. Kenapa? Al khair li ghairih, karena meraih kebaikan yang lain, yaitu untuk menghangatkan suasana. Nah, itu, ya, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, berarti di sini pentingnya untuk kita hati-hati di dalam berbicara. Ya. Man waqahullah syarra ma baina lihyaih wa syarra ma baina rijlaih dakhalal jannah, rawahu Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang Allah jaga keburukan yang ada di antara dua kumis, ya, dua jenggot, yaitu mulut. Ya. Barang siapa menjaga mulut dan bisa menjaga di antara kedua kakinya, yaitu kehormatan kemaluannya, dijamin surga. Ya, jamin surga. Ya. Nabi juga bersabda, ya. Uqbah bin Amir bertanya, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala amsik alaika lisanak. Ya. Wal yasa'kah baituka. Wa baki ala khati'atika, rawahu At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Jaga lisanmu, ya. Wal yasa'ka baituk, perluaskan rumahmu, ya. Dan menangislah atas kesalahanmu. Jadi suruh untuk menahan lisan ini, para jamaah, ya. Untuk banyak bicara. Ada seorang pembantu disuruh beli daging yang paling bagus, ya, di pasar. Dia bawa lidah. Ya, ini satu kisah, ya. Suruh beli daging yang paling buruk, dia pulang bawa lidah. Ditanya sama tuannya, kenapa disuruh beli yang bagus bawa lidah, suruh beli yang buruk bawa lidah? Iya, karena kebaikan dan keburukan seorang tergantung kepada lisannya. Ya. Tuh. Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Ya. Hatta yastaqima qalbuh. Ya. Tidaklah, ya, tegak iman seseorang sampai istiqomah hatinya. La yastaqimu abdun, ya, atau di dalam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah
iman seseorang itu istiqomah sampai hati istiqomah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Ya. Wala yadkhulul jannah rajulun la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis ini di Hasan Al-Albani ya dalam Sahih At-Targhib. Ya, ini para jemaah. Ini kalau kita banyak diam banyak selamat. Kalau kita tidak menyebarkan aib orang, maka kita akan ditutup aib kita. Kalau kita tidak memperoleh orang, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita meremehkan orang, maka kita akan diremehkan para jemaah. Ya. Dan itu semua akan membentuk watak dan juga akan berpengaruh kepada mental, kepada jiwa seseorang. Ya. Akan mempengaruhi kepada jiwa seseorang. Oleh karena itu, mari kita banyak menahan diri dari bicara yang tidak ada perlunya, ya. Tapi kalau bicara yang tidak baik, ya bagus. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lebih baik perbicaraannya dibandingkan dengan orang yang mengajak pada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya. Siapa bicaranya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah, mengajak pada tauhid, menjelaskan banyak syirik, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini para jamaah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya, ya. Menjadi perhatian kita bahwa semuanya kan minta tanggung jawab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap itu kecuali apa? Ada raqib, ada atid, ada yang mencatat. Ya, dicatat. Nah, nanti lisan kita itu akan dikunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut mereka kami kunci, tangan mereka bicara, kaki mereka yang menjadi saksi. Ya. Makanya doa ketika datang ke masjid Allah minta cahaya. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuro. Ya. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku dan juga beri cahaya pada lisanku. Ya. Orang bilang apa? Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Banyak perselisihan juga sebab lisan. Ya. Menebarkan fitnah, mengadu domba, memperolok-olok. Ini semua adalah lisan. Makanya minta diberi cahaya. Supaya apa? Terang mana yang harus dilakukan. Mana kapan diam, kapan berbicara. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Ya, hendaklah lisan kita ini, ya, kita apa? Kita basahi dengan, yaitu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis agar kita membiarkan ya mulut kita ini selalu basah, ya, dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Sebagaimana bersabda, la yazalu lisanaka rotban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Rawahu Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, kita basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pagi, zikir petang, ya, zikir mutlak, zikir muqayyad. Ini para jemaah. Ya. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbath bihi. Qala la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Ada orang datang, ya Rasulullah, syariat Islam banyak, ya, terlalu banyak bagi saya. Beritahu pada saya sesuatu yang saya bisa senantiasa mengerjakan, ya apa?
senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sumber kebaikan di sini, ya. Karena Allah taala juga menyebutkan yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Ya. Kepada Allah taala naik kalimat-kalimat yang baik, dan kepada Allah taala mengangkat amal saleh. Ya. Ini para jemaah, semoga kita bisa senantiasa memahami surat Fatir ayat 10, ya. Orang yang ingin kemuliaan maka bicara yang baik, kalimat thayyib, ya. Al-khair di sini kata Syekh Utsaimin, al-khair, ya, binafsih wal khair li ghairi. Al-khair binafsih baca Quran, kalimat thayyib, ya. Li ghairi bicara baik dengan orang, ya, tanpa menyakiti orang dan sebagainya. Sampai di sini barangkali kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio, falyatafaddal mashkuran. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ana terlahir dari keluarga yang belum mengenal sunnah, punya suami yang belum belajar sunnah. Ana kalau mau pergi kajian, suami seperti tidak izinkan. Dia suka diam saja, dan ketika pulang kajian pun dia suka diamin Ana. Sebenarnya Ana masih bisa belajar via online. Namun jika Ana datang langsung ke kajian, Ana bisa bertanya secara langsung. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Iya. Jadi seorang istri ingin menuntut ilmu, tapi kalau minta izin suaminya diam gitu, ya. Kemudian kalau pulang juga diam, ya. Kesannya tidak setuju. Pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah, ya, kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban personal, ya. Dan sebenarnya suami pun juga memiliki, ya, memiliki kewajiban untuk mengajar istrinya, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Adibuhu wa allimuhu, ajarkan adab, ajarkan ilmu, ya. Ajarkan adab, ajarkan ilmu. Nah, sementara seorang suami tidak memiliki kemampuan, ya. Dengan demikian, hendaklah suami juga memberikan izin kepada istrinya untuk apa? Untuk belajar ilmu. Kalau memang si suami tidak memiliki kemampuan, ya. Pertama itu. Yang kedua, kewajiban personal pribadi untuk ilmu itu. Dengan siapa? Dengan Allah SWT, ya. Dan haqqullah aula bil wafa. Haknya Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Betul suami punya hak. Allah punya hak, ya. Haknya Allah lebih pantas ditunaikan, lebih utama ditunaikan lebih dahulu. Ya. Karena
semua akan ditanya kalau tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau bersikap berbicara tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, namun demikian tetap ya sang istri harus bisa bermuamalah, interaksi dengan baik dengan suaminya sehingga tidak timbul ya sesuatu yang membuat ketegangan dalam rumah tangga. Di antaranya doa itu nomor 1 sudah. Agar hati suami ya bisa luluh. Yang kedua, tunjukkan bahwa seorang istri yang sudah mengaji itu jauh lebih baik daripada tidak mengaji. Kebaikannya apa? Hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, terutama dengan suaminya. Ya. Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Itu diterapkan, seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Nah, ini dipakai untuk istri. Ya. Bukan istri pakai hadis apa? Mas, saya minta izin nggak boleh. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian paling baik pada istrinya, aku paling baik pada istri. Ya berantem terus. Suaminya pakai apa? Dalil. Ya, seandainya aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Yang ada apa? Berantem. Satu nutur hak satu sama lain. Justru kalau sudah ngaji, wahai kaum istri, kaum wanita, apa? Sudah ngerti ilmu, tunjukkan pada suami yang barangkali belum tersentuh cinta kepada ilmu. Apa tunjukkannya? Saya sudah ngaji. Ya, apapun yang kau perintahkan selama bukan maksiat, saya akan taat. Nah, ini. Ya. Tunjukkan ya sifat yang ada pada ahli surga, ya. Ahli surga. Wanita apa? Wanita ahli surga yaitu yang taat sama suaminya, ya. Ya. Taat sama suaminya. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhala al-jannah min abwabi min ayyi awabil jannah syi'ti, ya udkhuli, ya. Idza shalatil mar'a khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shoma syahruha, puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya, qila laha, dikatakan pada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, silakan masuk surga dari pintu mana kamu suka, ya. Hadis sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, artinya singkatnya ya, tadi paparannya ya. Pertama, doakan suami. Yang kedua, jauh lebih baik ya dalam berinteraksi. Tunjukkan orang wanita yang mengaji itu seperti ini. Bukan wanita yang mengaji mentang-mentang suaminya masih belum dapat hidayah. Mungkin tidak mentang-mentang, ya mentang-mentang. Ya, demikian. Ada sampai bisa melawan sama suaminya, mungkin dibodoh-bodohin suaminya, naudzubillahi min dzalik. Justru kaum istri kalau sudah mengaji, ngerti ilmu, tunjukkan tadi ya, senang dilihat oleh suaminya, taat pada suaminya dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya, apakah kalau kita sebagai imam khutbah Jumat, apakah yang kita bicarakan di mimbar akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ya. Ya, apakah kita khutbah Jumat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidaklah yang terucap lafaz, ya, ma yalfidhu qaulin, ya. Di sini dalam bahasa Arab ya, an-nakira fi siyaqin nafi, memberi faedah umum. Ma yalfidu min qaulin fi siyaqin nafi. Apa saja qaul, ya.
ucapan, bicara apa saja, semua akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, semua akan diminta, orang khutbah, orang bicara, saya menyampaikan ini, semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Taala. Nah, semua akan dihitung, akan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangannya akan berada dalam keridhaan Allah. Kalau ringan timbangannya berada di neraka. Nah, ini artinya semua ditimbang, ya, semuanya ditimbang. Nah, dan semua akan diminta tanggung jawab. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Jangan kau bicara yang tidak ngerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Ya, akan dicatat semuanya. Demikian. Allahu a'lam bissawab, ya. Tadi surat Al-Isra ayat 36, ya. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Nah, adapun ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Surat Qaf ayat 18. Itu semua akan dimintai pertanggungjawab. Demikian, Allahu a'lam. Termasuk khutbah Jumat, termasuk pengajian ini, semua akan dimintai pertanggungan jawab. Dan Allah Maha Adil, Maha cepat hisabnya, ya. Maha cepat hisabnya, timbangan amalnya dan semuanya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dari Pak Amar di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya, adakah cara agar saya mudah tidak cerewet pada orang tua? Karena ada beberapa perkataan orang tua yang dimana saya harus cerewet padanya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, cerewet, ya. Cerewet ini definisinya masih gak jelas, ya. Bisa cerewet baik, bisa cerewet tidak baik, ya. Ada orang yang mendiamkan keburukan, ya tentu tidak benar, ya. Kenapa? Nabi bersabda, man a'ta lillah, man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, kemudian memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka itu menunjukkan kesempurnaan iman, ya. Namanya cinta dan membenci itu pasti tidak hanya dengan hati, pasti dengan lisan, terungkap, ya. Ketika kita mencintai seseorang, orang tua, terungkap. Ketika kita membenci, terungkap. Nah, kalau mencintai dan membencinya karena Allah, terungkap alias bentuknya cerewet. Karena orang tua mungkin malas sholat, kita cerewet, ya boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau orang tua sudah sepuh, pikun, cerewet, dibentak, dimarahi, itu salah. Ya, itu salah. Ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ya, apa? Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, jangan sampai mengatakan ufin, ya, kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Apa kata Allah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala memerintahkan agar jangan ibadah kecuali kepada Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau salah satu keduanya atau dua-duanya atau salah satu keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma, ya, uffin.
Jangan berkata wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan dengan perkataan yang mulia. Dan biasanya cerewet itu tertuju kepada orang tua, ya, kalau sudah sepuh, agak pikun dan seterusnya. Ini tidak boleh, ya. Tapi kalau cerewetnya dalam rangka menasehati dengan lembut, dengan santun, dengan sopan, itu orang tua, ya, orang tua, ya tentu itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Karena cerewet itu kadang perlu bagi seorang suami pada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, sebagai ungkapan ketidakrelaan terhadap kemungkaran yang ada, sehingga kebencian yang muncul kebencian karena Allah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka imannya sempurna, ya. Nah, biasanya orang yang tidak suka membenci karena Allah, karena kemungkaran, biasanya lewat lisan, ya, barangkali bentuknya cerewet, tapi tetap dijaga batasan-batasan syar'i. Kalau kepada orang tua, jangan sampai membentak, jangan sampai mengatakan ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Adakah amalan baik dari sunnah maupun Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar saya mudah memiliki pekerjaan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, agar punya pekerjaan, ya, amalan khusus baca ini 1000 kali, nggak ada, ya. Ya, itu. Jadi kalau ada 4 orang datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang kibar tabi'in, yang satu mengeluhkan konsultasi, ya, kepada ulama, ya, mengeluhkan kekurangan anak, disuruh istighfar. Yang kedua mengeluhkan kekurangan harta, disuruh istighfar, ya, kalau sudah ingin kerjakan kekurangan harta. Yang ketiga kekurangan buah-buahan, istighfar. Yang keempat kurang air, suruh istighfar. Lalu ditanya kepada Hasan Al-Basri, kenapa sih orang punya masalah berbeda kok sama ininya solusinya istighfar? Lalu dibacakan firman Allah dalam surat Nuh, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, surat Nuh, ya, pada ayat yang ke-10 sampai 12. Aku katakan kepada mereka, ya, hendaklah mohon ampun, ya, kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, ya. Nah, kemudian apa? Dari istighfar tadi, ya, yursilis sama alaikum midroro. Allah akan mengirim air hujan yang cukup sehingga tidak terjadi banjir bandang. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Ya, Allah akan melapangkan hartanya, ya, membentangkan hartanya, wa banina, dan juga dengan anak-anaknya, wa ja'alakum jannatin, dan Allah jadikan bagi kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun, wa ja'alna, ya, wa ja'alakum anhara, dan sungai-sungai. Itu. Jadi kalau banyak istighfar, insya Allah, istighfar itu kunci dari berbagai macam kebaikan, ya, itu, ya. Bahkan apa, ya, diberikan kekuatan oleh Allah, ya, ya, sebagaimana Allah Ta'ala, ya, berfirman, ya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrim. Wahai kaumku, istighfarlah pada Tuhanmu dan bertobatlah, niscaya Allah akan kirim air hujan yang cukup
dan Allah akan menambahkan kuwatan ila kuwatikum, kekuatan ya terhadap kekuatan kalian, kuwatan ila kuwatikum ya. Di sini mutlak ya, nakirah fi hasil isbat mutlak ya. Kalau mutlak itu apa maksud kekuatan fisik ya bisa, kekuatan iman ya bisa, apakah kekuatan harta ya bisa ya, apa saja ya, demikian. Artinya apa? Istighfar itu sangat memiliki rahasia yang sangat besar untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Tapi yang ikhlas, istighfar dengan ikhlas, mengakui kesalahan di hadapan Allah. Ya, banyak istighfar. Nah, kalau banyak istighfar apa? Ya harus banyak apa? Meninggalkan perbuatan dosa, mulut istighfar, tapi masih buka. Ya, hal-hal yang dilarang, nonton yang dilarang, berbuat dosa maksiat. Ya. Maka tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau betul istighfarnya, yakin Allah Ta'ala akan mengabulkan. Faqultu astaghfiru, ya, faqultu astaghfiru, ya. Maka aku katakan, mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana, faqultu astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Ya, yursilis sama alaikum midrara, wa yumditkum bi amwali wa banin, wa ya'lakum jannati wa ya'lakum anhar. Niscaya Allah akan mengirim air hujan yang cukup, ngasih harta yang cukup, ngasih anak-anak yang cukup, ngasih buah-buahan yang cukup, ngasih sungai-sungai yang cukup. Masya Allah. Ya, praktekkan para jemaah. Ya, ini sudah dipraktekkan. Tapi yang ikhlas dalam istighfar. Bukan saya istighfar supaya apa? Kaya. Gitu. Supaya kaya, istighfar 1000 kali sekali napas. Ya enggak kaya itu. Bisa mati. Ya. Jadi apa? Istighfar dengan ikhlas ya. Demikian semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwan dari masjid dari subuh. Kita bahas Muharram sampai sekarang ya. Dan juga ikhwan dari studio dan juga pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja di mana Anda berada. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapatkan ridhonya Allah dan dicatat untuk memberatkan timbangan amal ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya berat, maka berada dalam keridhaan Allah. Sampai di sini syukran wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.